Hello and welcome to Tech Auto. Kalau Anda ingin punya motor maxi scooter namun Anda khawatir nantinya nggak bisa bawa galon dan istri Anda ngomel-ngomel nanti gara-gara nggak bisa bawa belanjaan ke pasar, tetapi Anda ingin tetap gaya dan suka mesin kecil, ini merupakan motor yang tepat. Ini adalah Yamaha Lexi S125. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Motor ini bisa dibilang agak aneh. Kepengen jadi skutik maxi, tapi dia hanya 125 cc. Kepengen dibilang motor matic biasa, dia kebongsoran. Dan motor ini punya deck yang mencerminkan skuter matic kecil. Kami yakin apabila Lexi ini dikasih dari awal mesin 150 cc, Yamaha takut NMAX nanti nggak laku. Karena ada beberapa sektor yang bisa sedikit dibanggakan dari motor ini. Dan karena ini tidak ada sejarahnya, kita skip saja bagian sejarahnya. Karena motor ini diperkenalkan di tahun 2018 dan dari tahun ke tahun cuman improve pilihan warnanya saja. Sudah cukup. Sekarang mari kita ulik motor ini. Desain depannya ini macam perkawinan antara PCX lokal dan NMAX. Kuitan desainnya ini seperti mengambil dari berbagai macam motor. Windshield aslinya ini sangat kecil, seperti tidak ada gunanya. Kami bingung kenapa TPM tidak pernah memberikan langsung windshield yang rada besar. Biar yang beli motor ini tidak perlu ke tukang variasi untuk mencari windshield aftermarket. Apa jangan-jangan sengaja biar para produsen windshield aftermarket ini bisa laku? Konspirasi macam apa ini? Tempat platnya yang ada di atas itu menurut kami penempatan yang agak aneh. Kenapa tidak ditaruh di bawah saja? Lalu kita ke lampu-lampunya dibekali dengan lampu LED multireflektor. Ini tidak spesial untuk sekarang, karena Beat yang baru pun sudah menggunakan teknologi ini. Sayangnya lampu senjanya masih bohlam, terlihat berwarna kuning. Entah kenapa zaman sekarang layout lampu LED multireflektor ini menjadi populer semenjak Honda Vario dan mobil Honda Civic Turbo mempopulerkan teknologi tersebut. Padahal kami ingin lampu proyektor HID di motor-motor. Dan di lampu ini ada aksen mika kebiruan. Padahal ini bukan motor hybrid, macam yang ada di pabrik sebelah. Kemudian mari kita beralih ke kaki-kakinya, dibekali dengan ban YFC SS560 dengan ukuran 90/90 ring 14. Ini ukuran yang biasa ditemukan pada ban belakangnya Vario dan kawan-kawan. Luar biasa, ini ditempel di depan. Dan bagusnya lagi sudah tubeless. Dan velgnya ini mengingatkan pada desainnya Aerox. Dan shock depannya ini telescopic fork biasa. Kami nilai bantingannya ini lumayan. Nanti kita coba bawa motor ini. Sekarang mari kita bahas mesinnya. Bermesin 125cc Blue Core, kata Yamaha. Single silinder dengan tenaga 11,7 horsepower dan torsi sebesar 11,3 Nm di RPM 7000. 0-100 ini ditempuh dalam waktu ini lamban sekali, yaitu 25,7 detik. Itu hampir setengah menit. Namun harus tetap disyukuri karena biasanya motor 125cc itu sangat anti apabila menyentuh angka 100 km per jam. Tangki ininya pun berkapasitas 4,2 liter saja. Yang kami tidak suka dari sebuah motor bertangki kecil ini bila saat perjalanan jauh, jadi sering stop ke pom bensin dengan alasan habis bensin.
Karena untuk rute di luar kota ini Lexi mendapat angka 37 km per liter saja. Rasanya Vario ini bisa lebih irit dibandingkan ini. Tapi kami tidak heran, karena ini memiliki bodi yang bongsor dan ditemani dengan mesin yang lemah syahwat, maka sempurnalah kombinasi tersebut. Oh iya, dan untuk rute di dalam kota ini mencatatkan 34 km per liter. Lucunya, pada saat kami ke suatu dealer di Yamaha, mereka menawarkan untuk bore up mesinnya ke 155 cc. Padahal kami kira hanya nampak visualnya saja yang mirip dengan mesin NMAX atau Aerox. Ternyata kata mekaniknya blok mesinnya ini sama, jadi hanya mengganti beberapa part seperti ukuran pistonnya. Kenapa tidak dari awal saja sekalian kasih parts yang sama persis ke Lexi ini? Jadi ini macam NMAX yang dikutuk menjadi sedikit lebih kecil mesinnya. Oh iya, biaya untuk bore up ini sekitaran 1 jutaan, padahal hitungannya masih masuk akal apabila dari awal Yamaha memberikan ke motor ini mesin 155 cc. Ya, beda 1 juta menurut kami masih cukup worth it. Oh iya, kita lupa membahas dimensinya. Memiliki panjang 1970 mm dan lebar 720 mm dan tinggi 1135 Nm dan jarak wheelbase-nya itu 1350 mm. Tinggi saddle-nya itu 785 mm dan beratnya 114 kg. Motor ini tidak tinggi namun lebar, jadi dijamin Anda dan penumpang Anda akan ngangkang seperti di WC pada saat naik motor ini. Kemudian ke belakangnya, desainnya ini macam biasa saja, kurang ke-Eropaannya, seperti berbanding terbalik dengan depannya. Ini kalau menurut kami desainnya ini mirip Yamaha Nuvo zaman dulu. Andai belakangnya ini mirip Yamaha Tricity pasti lebih oke. Bolehlah untuk next faceliftnya. Lampunya ini masih bohlam-bohlam biasa yang menurut kami sudah kalah dibandingkan Vario baru. Shockbreakernya ini sub tank macam NMAX termahal karena ini Lexi S. Bila Lexi biasa Anda dikasih shock macam dipahat dari batu karena keras sekali, seperti di NMAX tipe termurah pula. Bannya ini berukuran 100/90 ring 14, terlihat agak kurang besar. Anda ini memakai ban Aerox pasti lebih oke. Di instrumen clusternya ini kami suka karena ramai. Ini seperti yang ada pada Aerox, yaitu digital inverted, yang bila di siang terik masih cukup terlihat. Ada tachometer yang sebenarnya memang agak kurang berguna di motor matic. Setidaknya ini masih lebih unggul dibandingkan dengan NMAX yang tidak punya tachometer walau di tipe tertingginya. Sebenarnya ada tachometer di NMAX, namun Anda harus connect ke aplikasi Yamaha itu. Ya kali kalau lagi ngebut kita sambil megang HP, bisa-bisa wassalam, kucing. Ada jam, indikator bensin, MID, yang menampilkan berbagai macam informasi termasuk real-time fuel consumption. Oh iya, bila kita ngebut, logo VVA-nya nongol di atas jam, bukan VVT. Dan di bawahnya itu ada macam-macam warning light. Untuk urusan perpencet-pencetan di kanan kirinya ini lengkap. Jadi jari Anda bisa gerasak gerusuk. Tombol-tombolnya ini macam di NMAX pula kualitasnya. Minus pass beam. Ada idling start stop system atau di Yamaha namanya maksud kami SSS. Ya, artinya sama. Intinya untuk mati hidup mesin secara otomatis. Ada hazard. Hazard di keluarga motor Yamaha ini bukan barang spesial karena di Mio S pun ada hazard. Ini sudah keyless. Yang pengoperasiannya ini cukup mudah, tidak seperti pada pabrikan sebelah. Dan ada power outlet buat para ojol-ojol agar lebih nikmat nariknya. Bagasinya ini besar, namun aneh, macam kepotong ke bawah dan hanya beberapa jenis helm saja yang bisa muat. Dan tempat toolkitnya pun ada di atas situ dengan seadanya. Dan kami suka dari beberapa motor Yamaha itu tempat penempatan akinya yang tidak menyiksa karena ini ada di bagasi sehingga mudah bongkar pasang. Tidak seperti di pabrikan sebelah yang menggunakan sistem kancing.
Kita bawa jalan motor ini, posisi duduknya untuk orang setinggi saya yaitu 185 cm itu terasa oke dan tidak mengintimidasi. Namun rada susah pada saat mundur karena kengangkangannya itu. Untuk pengendaliannya sedikit kurang lincah karena kebongsorannya itu macam ngebuang di belakang. Bantingannya ini, kami tidak bisa bilang empuk, cuman lebih mendingan dibandingkan Vario yang seperti duduk di angkot yang teramat keras. Namun pengendaliannya pada saat di bawah high speed tidak sebaik Vario. Tetap kami lebih suka Vario apabila dibawa ngebut dibandingkan dengan Lexi yang masih sedikit limbung. Seperti yang saya bilang, 0 ke 100 itu mencapai 25 detikan yang membuat motor ini tidak bisa berlari. Tapi untuk pemakaian di dalam kota saja ini cukup oke. Oh iya, kami lupa bilang motor ini punya SMG. Bukan SMG yang itu, tetapi Smart Motor Generator yang membuat startnya lebih halus, atau di Honda biasanya disebut dengan ECG. Overall, motor ini cukup menarik juga di luar figur akselerasi, model belakangnya yang biasa saja, tangki yang kecil, dan sebagainya. Tapi, semua kekurangan itu masih bisa terkompensasi dengan pertimbangan Anda tidak suka touring, Anda butuh motor yang bisa ngangkat galon tapi keren, jadi bisa pamer ke tetangga sebelah. Anda memiliki istri yang tidak suka motor yang tidak praktis, dan Anda ojol karena motor ini menurut kami ojolable, tapi Anda harus merogoh kocek yang agak lebih dalam untuk bensin ya, karena ini tidak mau minum bahan bakar yang bersubsidi. Ini cocok untuk Anda. Motor ini macam beda agama dengan Vario, karena Vario itu macam skutik biasa, namun berperforma. Kalau ini maxi scooter yang performanya, sudah, nggak usah dibahas lagi. Jadi tidak bisa apple to apple. Jadi kami suka motor ini, tapi hanya untuk di dalam kota saja ya. Kalau untuk di luar kota, lebih baik ambil kakaknya saja. Sekian dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tech Auto apabila belum. Terima kasih telah menonton.